Pemirsa, musim penerimaan siswa baru kembali tiba dan seperti biasa sistemnya juga baru lagi. Namanya sekarang adalah SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Kalau tahun lalu Anda baru hafal istilah PPDB, ya harap maklum. Di Indonesia mungkin tiap ganti menteri bisa ganti sistem ya. Nah, kami hadirkan ulasan berkenaan sistem penerimaan siswa yang baru. Yang pertama pemirsa, SPMB ini adalah sistem penerimaan murid baru yang resmi menggantikan PPDB untuk tahun ajaran 2025-2026. Tujuannya mewujudkan pendidikan yang objektif, akuntabel, transparan, inklusif, dan berkeadilan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025. Nah, pelaksanaan SPMB dilakukan secara daring dengan data pokok pendidikan atau Dapodik sebagai acuan utama. Data ini dikunci 1 bulan sebelum pengumuman pendaftaran untuk menghindari manipulasi. Jadi pemerintah daerah bertanggung jawab atas teknis pelaksanaannya di lapangan, termasuk menetapkan wilayah zonasi dan juga kapasitas sekolah. Sementara pemerintah pusat bersama KPK, Polri, dan Ombudsman akan mengawasi pelaksanaan agar berjalan bersih dari kecurangan. Lalu bedanya apa dengan sistem sebelumnya, PPDB? Nah, kalau PPDB, pemirsa, ini menggunakan jalur zonasi, yakni berdasarkan jarak antar titik rumah dan sekolah. Sedangkan SPMB menggantinya dengan jalur domisili yang berbasis wilayah administratif, bukan sekedar jarak. Misalnya, domisili ini ditujukan bagi siswa yang tinggal dalam batas administratif yang ditetapkan, bukan hanya radius kilometer. Nah, kemudian SPMB menetapkan perubahan kuota untuk mendorong inklusivitas dan kesempatan yang lebih adil. Nanti saya akan dalami pemirsa poin ini, kemudian dari sisi segi jangkauan dan fleksibilitasnya, SMA pada SPMB mengizinkan pendaftaran lintas kabupaten atau kota dalam satu provinsi, membuka kesempatan lebih luas lagi bagi siswa. Jadi SPMB ini memberikan otonomi lebih kepada pemerintah daerah dalam menentukan pengaturan wilayah, kuota, dan syarat teknis sesuai dengan karakteristik lokalnya seperti apa. Salah satu poin yang penting dalam sistem ini adalah penempatan 4 jalur ini pemirsa, yang disesuaikan dengan kondisi siswa. Jalur pertama adalah domisili. Nah, ini diperuntukkan bagi calon siswa yang domisilinya di wilayah sekitar sekolah. Jalur ini tujuannya untuk memastikan pemerataan akses pendidikan berdasarkan tempat tinggal. Bergeser, kemudian ada jalur afirmasi. Ini ditujukan untuk siswa dari keluarga kurang mampu dan juga penyandang disabilitas. Jalur ini menjadi upaya untuk mendorong inklusi dan keadilan sosial dalam dunia pendidikan. Kemudian ada yang disebut jalur prestasi. Ini membuka peluang bagi siswa yang punya prestasi baik, akademik maupun non-akademik, misalnya olahraga atau seni. Namun jalur ini tidak berlaku untuk jenjang sekolah dasar. Dan yang terakhir adalah jalur mutasi. Ini diperuntukkan bagi anak yang orang tuanya pindah tugas, termasuk anak guru. Jadi jalur ini memberikan fleksibilitas bagi keluarga yang harus berpindah tempat tinggal karena alasan pekerjaan. Jadi keempat jalur ini diharapkan bisa mengakomodasi berbagai latar belakang siswa, sekaligus memastikan bahwa proses penerimaan berjalan adil dan terukur. Nah pemirsa, pemerintah ini juga sudah menetapkan rincian persentase kuota untuk masing-masing jalur dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Jadi pembagian kuota ini disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA, dengan tujuannya adalah menjaga pemerataan sekaligus mendorong keadilan bagi siswa dari berbagai latar. Kita tampilkan yang di layar Anda pemirsa. Untuk SD, jadi untuk domisili tadi kuotanya minimal 70, kemudian afirmasinya minimal 15, prestasinya tidak ada, dan maksimal 5% untuk mutasi. Domisili minimal 40% untuk SMP, kemudian untuk SMA-nya minimal 30% untuk domisili. Jadi semuanya 3 jalur ini ada kuotanya. Nah, selain presentasi kuota, setiap jalur memiliki syarat khusus. Misalnya untuk domisili, calon siswa harus punya kartu keluarga minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Sedangkan afirmasi mewajibkan bukti kepesertaan pada program keluarga tidak mampu atau dokumen disabilitas. Untuk prestasi dibutuhkan sertifikat atau surat keterangan prestasi dari pemerintah daerah atau Kemendikbud. Sementara untuk mutasi dibutuhkan surat penugasan orang tua dan dokumen domisili baru. Meskipun pemerintah ini menyebut sudah ada proses seleksi ya, dilakukan secara online. Faktanya, di sejumlah daerah, para orang tua ini tetap harus datang ke sekolah sejak dini hari. Mereka antri sejak sebelum subuh demi mendapatkan nomor identitas pendaftaran atau PIN. Hal ini terjadi karena mungkin minimnya sosialisasi dan orang tua ini masih khawatir kalau sistem daring ini bermasalah. Jadi kami kumpulkan kendala-kendala SPMB dalam beberapa hari ini. Bahkan ada laporan pemirsa, ini ada celah baru pungli. Mungkin karena si orang tuanya jadi nggak paham ya soal pendaftaran online. Akhirnya mereka kasih upah ke pihak lain atau pihak yang paham untuk bantuin daftar anaknya. Kemudian juga ada masalah jaringan bermasalah atau gangguan peladennya sendiri. Ini juga sempat terjadi beberapa daerah seperti Palembang, Tangerang, dan NTB. Laman pendaftaran ini sempat tidak bisa diakses karena tingginya jumlah pengunjung dalam
satu waktu bersamaan. Dan akibatnya proses pendaftaran harus ditunda dan sebagian calon peserta didik gagal mengakses akun mereka. Sejumlah pengamat juga menyoroti kurangnya pendampingan dan literasi digital sebagai salah satu akar persoalan. Jadi tanpa perbaikan serius, digitalisasi SPMB ini dikhawatirkan hanya menjadi formalitas yang belum menjawab kebutuhan di lapangan. Itu dia, pemirsa, kendala-kendala SPMB yang ditemukan sekarang. Penerapan SPMB ini menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem penerimaan murid baru. Namun keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada kebijakan di atas kertas, tapi juga teknisnya, kejelasan informasinya, dan kepastian akses di lapangan. Tanpa ada perbaikan yang menyeluruh, niat baik untuk menciptakan sistem yang sebenarnya ini untuk adil dan transparan, ini bisa tergerus oleh praktik lama yang masih berulang. Usai jeda pemirsa, kami akan bergabung dengan pengamat pendidikan berkenaan dengan sistem SPMB yang sudah berlaku ini. Sebenarnya lebih baik atau sekali lagi ini hanya coba dan coba aja setiap tahun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.